Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Nah, di video kali ini Manda akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan kemarin di sesi Q&A di Instagram kita. Ternyata ada banyak sekali loh pertanyaan yang masuk dari kalian. Makasih ya buat pertanyaan-pertanyaan yang menarik-menarik dan keren-keren banget dari kalian. So, di video kali ini aku akan jawab. Jadi teman-teman harus pantengin videonya sampai selesai ya. Yuk, kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, ini juga banyak yang nanyain banget ya teman-teman, yaitu apa yang harus pertama kali dipelajari tentang bahasa Jepang? Ya, karena pasti kalau untuk pemula akan bingung ya. Pertama-tama kita harus belajar apa dulu sih? Tapi kalau misalkan aku bisa kasih advice, urutan secara benar gimana sih kalau mau belajar bahasa Jepang untuk pemula itu? Yang pertama, kalian harus menguasai terlebih dahulu hurufnya. Kenapa? Karena hurufnya berbeda dengan huruf yang kita pakai dalam keseharian kita ya kan? Jadi pertama belajar dulu hiragana dan katakana. Nah, kita ada tools yang bisa membuat kalian tuh lebih efektif belajar hiragana dan katakana, yaitu menggunakan Kanakar. Jadi kalau pakai ini tuh kalian bakalan lebih bisa berimajinasi dan bisa menghafalkan dengan lebih cepat dan lebih efektif teman-teman. Nah, kalau kalian sudah menguasai hiragana dan katakana, langsung naik lagi ke tahap berikutnya. Kalian belajar kosakata dan juga pola kalimat yang ada di Mina no Nihongo Sokyu 1, yaitu di bab 1 sampai dengan 25, di mana itu setara dengan kemampuan JLPTN 5 teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu sebari jalan kalian juga sebari mempelajari kanji. Nah, ini dia huruf yang paling kata orang tuh susah, padahal tidak susah teman-teman, asalkan tahu bentuknya. Untuk kanji sendiri kalian bisa belajar menggunakan kanji card. Pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan kedua ini juga cukup banyak yang nanyain. Kalau masih pemula, bisa nggak aku mau belajar bahasa Jepang, tapi huruf selalu belum hafal aja kak, kayak gitu ya. Oke, sebenarnya nggak ada kata terlambat ya teman-teman buat belajar ya, mau siapapun kalian, mau dari tingkatan manapun. Selama kalian masih ada niat buat belajar, ya kalian silahkan belajar, istilahnya seperti itu. Dan semua program aku sebenarnya bisa diikuti dari teman-teman sekalipun masih nol banget ya, dimana kalian tuh misalkan belum tahu bahasa Jepang sama sekali, huruf Jepang sama sekali, atau dalam kata lain misalkan buta huruf Jepang sama sekali, it's okay, teman-teman bisa ikutin program aku, program course di J-Class ini yang manapun. Kecuali untuk program yang N3 ya teman-teman. Nah, untuk program N3 ini persyaratannya kalian harus sudah lulus N4 atau JFT terlebih dahulu, pastinya kayak gitu ya. Dan per September 2022 nanti akan ada garansi 100% buat teman-teman yang ikutan program yang ada mentornya. Kak, maksudnya garansi 100% ini seperti apa sih? Maksudnya adalah kalian akan dapatkan garansi 100% mengulang, jadi akan ada garansi lulus gitu ya, atau 100% uang kembali. Asik kan? Yuk belajar! Oke, berikutnya pertanyaannya menarik nih. Kak, kalau anak SMP bisa nggak ikut kelas N5? Jawabannya adalah sangat boleh banget dong pastinya ya. Jadi yang mau ikutan kelas aku tuh bener-bener siapa aja boleh teman-teman, nggak ada batasan usia. Selama kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, monggo silahkan bergabung dengan program atau course di J-Class ini ya. Maksudnya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia itu kalian bisa mengetik, bisa membaca, bisa mendengar, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Itu aja kok syaratnya. Nah, aku pernah lihat nih si data aku tuh ya. Jadi kalau aku lihat data recordnya, yang paling muda yang pernah ikutan program N5 itu ada anak kecil umur 9 tahun loh, alias dia kelas 4 SD dulu kalau nggak salah. Terus ada juga yang paling senior itu, aku inget banget umurnya tuh sudah 55 tahun, seorang business owner gitu. Jadi siapapun kamu, umur berapapun kamu, yuk kita ikutan aja langsung di program J-Class ya. Pertanyaan berikutnya, gimana kak caranya biar bisa magang di Jepang atau Tokutei Gino? Katanya seperti itu ya. Ini pertanyaan yang paling banyak aku dapatkan ya. Frequently asked
question adalah ini. Oke, pertama kamu pastinya harus menentukan dulu kamu ke Jepang maunya magang atau maunya Tokugino guys. Yang jelas kalau Tokugino kalian sudah tahu dong persyaratannya perlu apa saja sih. Yang pertama pastinya perlu JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Jadi kalian harus minimal sudah lulus itu dulu gitu ya. Oke, dan kalau tambahan lainnya kalian juga harus punya sertifikat SSW-nya pastinya kalau untuk Tokugino. Nah, kalau untuk magang, oke, kalau untuk magang sebenarnya nggak ada persyaratan apapun ya gitu, maksudnya asalkan kalian punya channel ke sebuah perusahaan tertentu di Jepang, itu kalian udah bisa langsung magang di sana sekalipun misalnya kalian buta huruf atau belum punya skill bahasa Jepang. Tapi masa iya sih bisa seperti itu ya teman-teman ya? Kalaupun kalian masuk ke lembaga SO pun belum tentu nih lembaganya mau memperkenalkan kalian ke sebuah perusahaan di Jepang kalau kalian belum punya skill berbahasa Jepang ya kan? Jadi intinya kalau kalian mau magang, mau Tokugino di Jepang, intinya kalian harus punya skill berbahasa Jepang terlebih dahulu dong, ya kan? Makanya yuk belajar dari sekarang ya. Pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan kelima. Kalau punya JLPT, otomatis sudah bisa kerja di Jepang? Oke, pertanyaannya bunyinya seperti itu ya, dan ini jawabannya adalah tergantung. Ya kan? Tergantung, aku juga nggak bisa bilang iya atau tidak, tergantung dari perusahaannya dia menerima JLPT level berapa juga seperti itu ya. Dan lagi kalian harus tahu JLPT itu adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test, alias dalam bahasa Indonesia adalah tes kemampuan berbahasa Jepang. Berarti kalau kalian sudah punya sertifikat JLPT di tingkatan tertentu, maknanya adalah kalian sudah bisa berbahasa Jepang di tingkatan tertentu itu. Seperti itu guys ya. Dan memang si perusahaan-perusahaan di Jepang ini tuh memang mensyaratkan JLPT untuk bisa bekerja di situ. Tapi langkah berikutnya setelah kalian punya JLPT adalah kalian harus bisa menentukan dulu kalian mau ke sana kerja jalur apa dulu. Apakah jalur visa magang, part-time, Tokugino, atau working visa? Nah, itu yang harus kalian tentukan berikutnya. Jadi jawabannya, apakah kalau kita sudah punya sertifikat JLPT bisa otomatis bekerja di Jepang? Jawabannya tergantung perusahaannya dan tergantung dari level JLPT yang sudah kalian miliki. Pertanyaan ke-6 dari teman-teman ya. Kasarannya dong untuk bisa dapatkan JFT sedangkan waktunya sudah kurang dari sebulan. Wow, mepet sekali ya. Tapi memang ini cocok banget sama program kita yang akselerasi N4 selama 15 hari. Teman-teman, ini cocok buat kalian yang lagi rush, yang lagi buru-buru ya. Dan di sini pun ada keunggulannya yaitu garansi 100% seperti yang aku jelaskan di atas tadi ya. Garansi 100% itu 100% uang kembali atau 100% ngulang kalau kalian tidak lulus begitu guys. Tapi ada syaratnya juga pastinya, 100% kehadiran dan juga 100% mengumpulkan tugas-tugas. Yuk langsung daftar sekarang ya. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman ya, pertanyaan ke-7. Kak, kalau udah punya sertifikat bahasa Jepang tidak perlu ikut pendidikan di asrama kah? Pertanyaannya menjebak juga ya. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau nanya tuh kurang detail loh guys ya. Yang pertama pastinya kita harus lihat dulu kamu ini tuh maunya jalur apa sih ke Jepang itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu memang sudah lulus S1 atau mungkin D3, terus kamu sudah punya sertifikat N2 dan kamu tuh apply-nya tuh jalur working visa atau pekerja profesional, itu kamu nggak usah nginep dulu di asrama. Atau kamu apply-nya jalur Tokugino, dimana kamu tuh lulusan SMA atau SMK, it's okay. Dan juga kamu di sini memiliki sertifikat N4 atau JFT Basic A2 dan juga ditambah ada sertifikat SSW ya teman-teman. Nah, itu juga tidak usah kalian menginap di asrama. Tapi kalau di sini kamu apply-nya via ini apa namanya yang jalur magang ya atau Gino Jishusei. Nah, itu baru kamu harus menginap dulu atau ambil pendidikan dulu di asrama. Kenapa? Karena untuk jalur magang seperti ini sertifikat kamu itu hanyalah poin plus aja teman-teman. Jadi di sini yang jadi poin utamanya adalah pendidikan kamu di asrama. Karena di sini yang dibutuhkan untuk magang adalah fisik dan mental yang kuat ya teman-teman. Ditambah lagi disiplinnya kamu karena Jepang itu kan disiplin banget, detail banget ya. Dan juga pastinya kamu memerlukan perusahaan yang menerima kamu untuk magang di sana. Itu saja sih. Jadi kamu harus tentukan dulu sebelum bertanya sama aku, kamu mau apply itu jalur apa dulu, baru bisa bertanya dengan lebih spesifik ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi ada 7 ya
7 pertanyaan yang sudah kalian tanyakan dan sudah Manda jawab juga. Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan maaf kalau jawabannya terlalu belibet. Buat yang mungkin belum paham, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komen biar aku bantu jelasin lebih lengkap atau lebih detail lagi ya. Mungkin nanti juga akan ada Q&A part 2, jadi kalian harus stay tune juga di Instagram kita. Barangkali kita lagi pasang question box, kalian bisa langsung isi aja di sana ya. Dan pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk J-Class ini ya. Barangkali nanti kalau aku upload, jadi kalian gak akan ketinggalan guys next konten dari aku ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Mata nih.